Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri Lomba Pidato Virtual Santri Competition 2022, dan yang saya hormati teman-temanku sekalian. Tahmid dan tasyakur tak lupa tercurahkan kepada Allah Al-Ghafur, yang karena karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, aman dan makmur. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita, Habibana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Namun, meski pertemuan kali ini hanya sebatas lewat layar kaca, terhubung melalui udara, dan tiada jabat tangan, namun semoga ukhuwah persaudaraan tetap terjaga di antara kita. Bapak dan Ibu Dewan Juri yang terhormat, di kesempatan yang mulia ini, izinkan saya, Sherly Ijafrenola, menyampaikan pidato yang bertema Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu, marilah bersama-sama kita lantunkan sholawat atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada tahun ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala umur yang panjang, sehingga kita masih bisa bertamu ke momentum 27 Rajab 1443 Hijriah yang kemarin bertepatan dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun saat ini negeri kita masih dilanda ujian yang sangat berat berupa wabah, namun semoga semangat diri, keluarga, dan juga umat masih tetap terjaga dalam meraih takwa. Berkisah tentang peristiwa yang bertajuk Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, maka tak lupa dengan oleh-oleh yang luar biasa, yakni perintah sholat. Sehubungan dengan pentingnya peristiwa tersebut, maka Allah menjemput Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan Buraq, yang menjemput Rasul untuk menjemput perintah sholat melalui 7 lapis langit hingga ke Sidratul Muntaha. Tidak hanya sekedar melewati langit, tapi Allah juga menunjukkan kekuasaannya sebagai Tuhan yang Maha Agung, Maha Kaya, dan Maha Terpuji. Setelah melakukan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW juga melihat surga, neraka, dan juga Baitul Makmur yang menjadi kiblatnya para malaikat. Itu adalah salah satu bukti bahwa janji Allah adalah benar-benar nyata adanya. Lalu, bagaimana dengan kisah kita hari ini sebagai umat akhir zaman? Seiring berkembangnya teknologi dan berlalunya zaman, tantangan maupun ujian hidup pun seakan semakin berat. Dapat kita saksikan, masjid megah makin banyak, tapi jamaah sholatnya pun semakin sepi. Tidak selesai sampai di sana. Perdebatan antara
sesama muslim semakin melunjak dan menjadikan Islam seakan tercerai-berai. Teman-temanku yang dirahmati Allah, kiranya apa yang menjadi penyebab hal tersebut? Penyebabnya tiada lain dan tiada bukan adalah sholatnya. Sholatnya belum benar, sholatnya belum khusyuk, dan sholatnya belum benar-benar menghadirkan jasmani dan rohani untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah sholatnya benar-benar menggunakan niat, syariat, serta ilmunya yang benar, maka sungguh diri ini akan lebih dekat dengan takwa. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lidzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar. Saudara-saudariku sekalian, setelah momentum Isra Mi'raj 1443 Hijriah tahun ini, marilah bersama-sama kita memperbaiki sholat. Memperbaiki sholat di sini tidak hanya sekedar memperbaiki bacaannya saja, tapi memperbaiki dari segi niat dan khusyuk, dan menjadikan sholat adalah salah satu kebutuhan di dalam hidup. Ibadah sholat adalah salah satu syarat rukun Islam setelah syahadat. Dan sholat adalah terbentuk dari 5 tiang atau sendi. Barang siapa mendirikan sholat, maka dia juga akan mendirikan Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia juga sama saja meruntuhkan Islam. Karena dunia ini hanyalah tempat persinggahan belaka. Dunia ini hanya sementara, dan dunia ini hanya benar-benar fana. Maka sudah seharusnya kita mempersiapkan bekal yang maksimal untuk hari akhirat kelak. Demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bisa dipetik hikmah dan kebaikan darinya. Hari hujan, gemuruh akan berdentum. Petik di Indonesia belum tentu bisa sampai ke Belgia. Dari Isra Mi'raj, mari kita petik momentum, semangat ibadah, dan tumbuhkan akhlak mulia. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.